Oke Mbak Neng, kita sekarang ngomongin soal wanita dalam fotografi ya. Mungkin kita sepakat kalau sekarang fotografi itu dominasinya pasti laki-laki. Gitu kan. Padahal sebenarnya kan laki-laki dan perempuan kalau soal fotografi kan sama aja sebenarnya. Harusnya sama. Karena ini kan nggak ada kaitannya sama angkat besi yang berat-berat gitu kan. Jadi ya saya nggak tahu sebenarnya apa sih Mbak barrier yang paling besar buat seorang wanita untuk masuk ke fotografi ya. Karena memang tidak banyak kan. Tapi sekalinya ada pasti namanya besar gitu. Apa ya sebenarnya kayaknya balik ke ininya lagi ya, ke kotak, bukan kotak ya, gue nggak ngotak-ngotakin. Misalkan landscape banyakan dulu laki-laki, food banyakan perempuan gitu kan. Nah kalau workshop aku itu laki-laki kayak tertindas, malah lebih banyak perempuan. Banyak kan perempuan. Makanya aku selalu bilang, tapi bukan berarti aku bilang ini, kalau workshop di sini jangan takut ya, yang laki-laki jangan terintimidasi sama perempuan. Tapi balik lagi ketika kita nge-landscape mungkin banyak laki-laki gitu kan. Cuman baik lagi sih, kita sebagai perempuan mau sampai mana nih? Kadang-kadang banyak yang masih bingung sama aku, Mbak. Aku tuh bingung loh. Passionku tuh sebenarnya di mana? Aku suka nyulam, aku suka ngelukis, aku suka ini motret juga. Terus aku harus pilih yang mana? Dia bilang gitu. Simple jawabku. Hari gini realistis. Mana yang jadi duit? Udah. Asalkan suka kan? Kan kalau udah passion ya pasti suka kan? Berarti di antara passionmu itu semua mana yang berhasil menghasilkan, mungkin itu kali. Ya karena ya gitu, masih mostly dominasinya laki-laki ya Mbak ya. Gitu. Ya oke lah kalau katakan landscape memang mungkin ada tantangan tersendiri ya. Karena mungkin harus naik gunung bawa barang berat-berat kayak gitu. Tapi kalau yang lain kan harusnya nggak isu. Malah kalau mungkin kalau kayak food fotografi lebih cocok kalau wanita ya. Karena secara taste ya, secara taste, secara apa namanya, dia punya selera untuk lebih detailnya, lebih mempercantik sesuatu, mungkin lebih ada ini. Iya, karena tapi laki-laki banyak juga yang bagus-bagus loh foto foodnya gitu. Cuman gimana kitanya aja sebagai wanita mau kemana nih goalnya? Ya udah itu pecah telur aja dulu, jangan berhenti. Nah Mbak, saya nggak tahu. Ini kan peran komunitas ini kan juga sebenarnya besar sekali ya untuk regenerasi fotografer ya. Nah tapi kan komunitas ini kan macam-macam nih Mbak. Ada komunitas yang isinya hunting bareng terus-terusan. Ada juga komunitas yang isinya workshop-workshopan. Ada juga komunitas yang ada saling sharing juga. Ada juga yang malah yang berbagi job. Nah menurut Mbak nih, komunitas itu harusnya seperti apa? Apakah harus mengakomodir semua itu, ataukah harus ada komunitas A yang fokusnya udah bagi-bagi job aja, atau gimana? Iya sih, kayaknya tergantung karakter ini foundernya lagi sih ya. Maksudnya setiap komunitas pasti ada foundernya kan. Dan itu balik lagi visi misinya mereka apa gitu. Kayak komunitas Apot Kompakan, ya visi misinya mereka ingin membuat para wanita ini akhirnya motret dengan dikasih tema, punya trigger, akhirnya mereka memotret sesuai dengan tema, segitu effortnya sampai beli atau apapun itu. Nah itu kan sesuatu positif yang akhirnya komunitas itu mungkin konsepnya gimana caranya supaya para wanita ini yang terutama ya, meskipun laki-laki ada, akhirnya dia bisa berkarya setiap hari karena tema setiap hari. Nah komunitas yang lain kan juga banyak, kayak aku juga punya komunitas Cikal namanya, karena dulu komunitas sekolahku namanya Cikal Kreatif. Nah itu alumni dari apa yang sudah pernah belajar di sekolahku. Nah itu aku lebih ke sharing tetap ada. Terus kalau misalkan mereka mau ada yang mau jualan properti, ada yang mau sharing tentang ilmu di luar fotografi itu juga nggak masalah. Ya balik lagi sih kalau aku bilang komunitas itu balik ke visi misi foundernya di awal maunya apa gitu sih. Nggak usah terlalu dipagerin kali ya. Maksudnya aku lebih yang fleksibel aja deh. Ayo kalau mau gathering di luar motret, kadang-kadang kita malah yang tadinya sekolah Cikal kan itu bukan Cikal itu ya, Cikal Kreatif itu kan food dan produk. Nah, ketika kita kapan-kapan hunting human interest yuk, gas gitu aja sih. Iya, itu ya yang penting asik bareng aja sih kalau aku.
So kadang-kadang memang ini kan Mbak, kalau komunitas tuh udah diwarnai sama kepentingan ekonomi, kadang-kadang nanti pecah kan. Jadi ada yang jualan ini, jualan itu gitu kan. Jadi biasanya malah ada komunitas yang udah kita boleh posting dagangan tiap hari Jumat ada misalnya. juga yang kayak gitu. Jadi Jumat lo boleh posting dagangan apapun gitu, tapi di hari lain nggak boleh. Iya. Gitu. Beragam banget kok. Iya, so ada juga modelnya yang malah ini Mbak jadi wadah berbagi job. Ya, gue dapat orderan nih, gue butuh videografer 2, gue butuh fotografer 1 sama lighting. Siapa yang mau gitu kan gitu. Itu seru banget gitu. Sebenarnya. Jadi memang ya mesti saling support, saling ngasih makan ya supaya langgeng ya Mbak. Iya, ya gitu. Itu juga di Cikal Kreatif juga kadang gitu. Aduh lagi butuh ini, ada yang mau bantuin nggak? Ada yang lagi di Makassar siapa ya? Gitu saling support sih pada akhirnya. Karena menurut aku komunitas itu kan kumpulan dari teman-teman yang bersatu, yang menyatu karena akhirnya mereka saling support aja, dan aku bebasin mau ngapain, mau ini asik aja lah pokoknya. Nah Mbak, ini yang masih anget nih, yang soal fotografer banting-banting harga. Itu menurut aku kalau ngomong harga paling ada. Gitu, karena ya satu ya Mbak, fotografi ini kan bukan hal yang murah ya, karena kameranya mahal, lensanya mahal, semuanya mahal. Tapi sekarang cenderung karena mungkin arahnya sudah ke kebutuhan perut gitu ya. Jadi akhirnya kan persaingannya banting-banting harga nih. Nah kalau Mbak ngeliat itu gimana? Aduh banyak banget yang bahas soal ini sebenarnya ya. Ada yang banting harga, segini-segini, dan banyak yang akhirnya nyolot, kesel, ya nggak masalah, haknya masing-masing. Tapi aku percaya setiap fotografer pasti punya pasarnya masing-masing ya. Jadi nggak usah takut kita kehilangan job, dan nggak usah terlalu fokus ke situnya. Jadi kalau misalkan aku percaya kalau kita berkarya terus tiap hari dan kita terus upgrade, kita punya skill, kita punya karya inovasi, aku rasa job itu akan berdatangan sendiri gitu, dan orang akan bayar berapapun itu. Jadi nggak usah takut dengan persaingan harga pasar di sana, dan jangan fokus ke situnya, tapi fokus ke kita sebagai fotografer ya, secara attitude, cara karya bagaimana. Itu kan karena tanggung jawab kita sebagai personal. Intinya mesti punya ini ya, diferensiasi dari yang lain ya, dan diferensiasinya karena itu yang dicari kan, betul, gitu. Betul. Jadi pintar-pintarnya kita untuk inovasi, pintar-pintarnya kita untuk nggak nggak terikut arus lah dengan kan, apalagi perempuan ya, baru dikilik-kilik itu si ini begini apa ikutan lagi, aduh jadi bahan omongan kan nggak penting. Udah mendingan lo stop, lo ambil kamera, lo motret, bikin inovasi yang baru, udah kerjain gitu ya terus. Jadi lo terkenal karena inovasi lo, bukan karena lo pakai situ aja murahan. Ya daripada kerjaannya kayak gitu kan, ya ada malah makin banyakin ketakutan aja yang sebenarnya nggak bisa kita hindari juga gitu kan. Hak orang mau pasang harga 5.000 per foto, 15.000 per foto ya, tapi kita nggak bisa hindarin kan. Tapi kan ini ya Mbak, kalau kita ngomong fotografi ini kan jasa ya. Kalau kita ngomong jasa berarti kan bukan sekali tabrak terus nggak ketemu lagi kan. Jadi ya mungkin yang namanya paketan sama service dan attitude tadi yang Mbak mention tuh penting sih. Iya kan. Karena kita membawa bukan hanya membawa karya gitu kan. Kita tektok ke klien, kita tektok ke bangun siapapun chemistry itu. Ya. Nah, ya salah satunya aku cerita sedikit ya. Salah satu klien yang menurut aku sampai sekarang aku kena banget tuh Tongji. Kekeluargaannya luar biasa. Nah itu salah satu dimana aku pengen sharing, ketika kita ngebangun sebuah chemistry, mereka nyaman sama kita, kita punya etika, kita punya attitude yang sama mereka juga saling punya hubungan baik seperti keluarga. Aku yakin loyal itu akan ada satu sama lain gitu masih. Jadi sebenarnya juga pengetahuan umum di luar fotografi juga harus punya ya Mbak? Iyalah. Karena kan kita nggak tahu. Karena percuma kita punya karya bagus terus etika kita berantakan dengan klien. Ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita bangun chemistry pasti kan ice breakingnya bisa ngomongin apapun. Iya betul. Gitu. Dan itu biasanya akan lebih mahal harganya dibandingkan kita ngasih portfolio dan lain-lain gitu kan. Karena jasa ya sepaket, udah gue sama lu aja deh, gue udah seneng sama lu. Mungkin kan yang fotonya lebih bagus dari lu ada, cuman gue senengnya sama lu gitu kan, udah enak. Ya foto bagus bonus, tapi kalau ketika mereka trust sama kita terus chemistry-nya terjaga, aku rasa itu sesuatu yang sayang kalau sampai kita rusak gitu kan. Itu yang harus kita bangun. Bangun value diri, benar sih. Nah Mbak, ini untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia profesional nih, terutama yang cewek-cewek lah. Jadi
Ini kan genre banyak sekali nih Mbak. Mendingan gimana? Udah cobain dulu semua, baru tentuin fokusnya kemudian, atau mungkin pendekatannya udah gue sukanya ini, gue ini aja deh. Atau pendekatan ekonomis aja mana yang paling jadi. Enggak sih, kalau itu gue enggak terlalu gitu sih. Kalau baru mau cobain semua. Cobain semuanya. Jadi kalau boleh ditanya nih, kalau misalkan ada yang nanya, Mbak Silva lo sebenarnya lebih kemana sukanya? Aku sebenarnya sukanya human interest. Oke. Aku suka aja foto-foto gimana ngelihat jiwa orang di jalan, di mana suku apa, itu pengen banget sebenarnya gitu. Tapi realistisnya kan, realitanya kan kurang liquid. Realitanya kan yang masuk ke cuan dari food dan produk nih kalau aku. Tapi makanya semuanya cobain karena setiap foto portrait, foto landscape itu punya esensi yang beda-beda kan. Aku ketika foto landscape 1 kali 2 kali jepret, selebihnya aku menikmati alamnya. Iya sih. Kayak kemarin diajak pernah ke Banjarmasin gitu ya. Aku foto Pasar Apung gitu, itu happy banget karena cita-cita banget belum pernah. Aku kan termasuk orang yang jarang halan-halan ya. Itu tuh foto Pasar Apung cuma sekali terus, abis itu udah gua enjoy aja di perahu ini ngeliatin orang. Oke, kayak gini. Karena kan itu bukan sesuatu visual yang bisa aku nikmati tiap hari. Dan feel-nya beda ketika kita berhadapan langsung dengan orang Kalimantan seperti ini, orang Makassar seperti ini. Wah, aku itu sih merasakan indahnya best Indonesia, feeling yang pernah aku rasain gitu. Karena kalau foto food ya udahlah ya, kita foto sendiri di rumah atau di studio dan lain-lain. Tapi ketika kita di alam atau berhubungan dengan koneksi dengan sebuah situasi yang belum pernah aku rasakan, itu rasanya aku lebih menikmati. Oke, aku dapat berapa kali jepret udah cukup, selebihnya aku enjoy situasinya. Ya kayak kemarin ngobrol sama Mbak Leti, jadi fotografi itu sebenarnya jalan-jalan berkedok fotografi. Iya, intinya betul. Jalan-jalan. Ya asik banget tuh kalau di Mbak Leti udah jalan-jalan kemana aja. Aduh, seru. Oke. Nah Mbak, sekarang ngobrol soal ini nih AI kan kita baru bahas nih, AI lagi rame banget. Kalau menurut Mbak ini ancaman apa enggak sih Mbak buat fotografer dan videografer, atau malah bisa ditunggangin? Ngomongin idealisku apa bukan nih? Kalau ngomongin idealisku itu aku agak, boleh nggak sih ngomong nggak suka ya? Agak gimana ya? Miris sih. Bukannya kita tidak anti sih gitu. Mau nggak mau karena teknologi itu harus kita hadapin. Nggak bisa kita hindarin. Cuman mirisnya di sini nggak bisa dipungkiri, pekerjaan manusia, entah itu copywriter, entah itu voice over, apapun itu ya, editing dan lain-lain, itu kayaknya sudah diambil alih dengan robot gitu kan. Maksudnya dengan teknologi. Miris dong, nggak bisa dipungkiri dong gitu. Tapi mau nggak mau kita kan berdamai, kita nggak bisa hindari itu. Jujur kalau ditanya soal AI ini, aku bukan termasuk orang yang mengikuti kita coba olah atau manfaatkan menggunakan AI dari sisi ini untuk ini. Sejujurnya aku belum ke situ sih. Jadi aku tetap ya udah, apa yang aku bisa aku lakukan. Cuman aku kan melihat perkembangannya aja yang honestly aku ngerasa agak sedikit miris karena pekerjaan manusia tadi itu yang bisa digantikan sama mereka. Sangat itu. Tapi ya udah, berarti kita harus gimana caranya berdamai. Ya udah, berarti kita harus buka mata gimana caranya supaya kita bisa akhirnya bekerja sama dalam tanda kutip, memanfaatkan AI itu sebagai lahan untuk mempermudah pekerjaan kita. Itu aja untuk sih. Foto editing Kalau dari segi akhirnya kita mencoba menerima teknologi. Tapi kalau melihat dari sisi kemanusiaannya, aku sih agak sedikit sedih ya soalnya itu. Dan sekarang memang ini sih Mbak, kayak let's say dulu kan kita kalau mau terjemahkan sesuatu kita pakai Google Translate ya. Nah sekarang kan pakai ChatGPT tuh, dan itu bisa dibilang itu flawless loh Mbak. Nyaris nggak ada salahnya gitu. Banget kan, gitu. Jadi kan, itu mengerikan sih gitu. Itu dia. Jadi ya itulah, emang nggak bisa dipungkiri. Makanya aku bilang aku sih nggak menutupi sedih ya. Bukan artian AI teknologi yang luar biasa, cuman dalam sisi kemanusiaan aku sangat, ya dulu kita belajar untuk menjadi
atau orang-orang menjadi voice over di hire berapa, terus untuk mendapatkan suara seperti apa, terus copywriter gimana kuliahnya dan lain-lain, itu kan gila loh. Dan nggak sedikit biaya yang dikeluarkan gitu. Nah sekarang skill itu bisa diambil alih. Itu kan ya jujur sedih gitu aja. Tapi selebihnya ya udah, berarti kita harus pintar lagi untuk lebih gimana caranya kita bisa bertahan atau berkolaborasi. Gitu. Tapi ini sih Mbak, sebenarnya selama industrinya tuh kompak ya, yang kayak gitu-gitu bisa dicegah. Ini kayak cerita dulu ya. Dulu kan rame soal e-book. Yang dulu Amazon bikin Kindle e-book segala macam. Itu kan juga dulu kan thread buat ini kan, percetakan, penerbitan dan sebagainya. Tapi dulu memang mereka tuh bisa kompak untuk kita jangan masuk ke sana dulu. Gitu, karena kalau kita masuk ke sana, ini akan segera lebih cepat mati gitu Mbak, karena pemain besarnya masuk kan. Nah meskipun pada akhirnya sekarang juga udah akhirnya mulai, tapi kan bisa depending sih, bisa depending. Sekarang juga mungkin orang tetap beli buku fisik, tapi cara belinya yang berubah kan. Belinya lewat online, tapi masih buku fisik yang dibaca gitu. Tapi kalau ketika itu pemain-pemain besarnya masuk ke buku digital, maka mungkin toko buku udah nggak ada sekarang. Iya, tapi kan gitu. Tetap udah nggak sebanyak dulu, lebih segmented banget dong, betul, gitu kan. Betul, itu kan yang kita tapi bisa diperlambat bisa diperlambat kayak gitu-gitu. Ya waktu itulah kita gimana caranya kita berpikir keras supaya kita bisa tetap. Tapi kalau ini Mbak, kalau dimanfaatkan sebagai tools untuk editing foto masih oke dong ya? Si AI ini atau enggak juga? Saat ini masih untuk saat ini masih agak kelihatan tuh, agak kasar ya. Tapi kita nggak tahu setahun 2 tahun ke depan kan mungkin bisa lebih halus gitu kan. Nah itu agak sedikit berarti harus bagaimana nih. Makanya mungkin ada sebagian teman-teman fotografer yang bilang yang agak susah menggantikan fotografi dengan AI itu fotografi portrait, karena manusia punya jiwanya kan. Nah ini ketika gue foto food, foto still life, foto produk, yang ini yang mesti gimana caranya aku bisa mengemas sesuatu yang tetap jiwaku tetap ada di situ. Gitu. Nah, saya gini Mbak, kalau ngomong foto editing ya Mbak, kalau menurut Mbak nih sejauh mana sih Mbak sebuah foto tuh boleh diedit? Tergantung. Karena kalau kita ngomong foto orang ya portrait itu kan editnya bisa luar biasa loh. Ya kan? Kan baik lagi tergantung editing itu kan konsepnya ada minor, mayor. Kalau minornya paling adjust, brightness, bla bla bla. Kalau digital imaging kita ngomongin digital imaging kan beda lagi. Kita perlu beberapa materi. Nah, kebetulan memang aku juga ngajar digital imaging. Biasanya konsep tutorial dari aku step by step di AI-ku tuh aku hampir semuanya real foto. Aku jarang menyarankan pakai fake atau pakai vektor, meskipun itu flash atau asap, smoke dan lain-lain, itu kalau bisa real foto. Jadi gimana caranya dari meskipun manipulasi foto, ya semuanya itu materi aslinya benar-benar dari foto, jangan nggak yang ngambil dari internet dan yang lain gitu sih. Soalnya ada beberapa fotografer yang anti edit club kan Mbak. Jadi benar-benar kalau jangan diedit lah. Tapi ada juga yang udah foto-foto aja ntar bisa diedit. Padahal sebenarnya kenapa harus mengharamkan editing gitu kan? Editing kan ibaratnya kita foto ya mau keluar rumah, touch up dikit supaya makin glossy, makin glowing gitu kan. Ya udah, kenapa harus anti-anti? Tapi nggak apa-apa juga, itu hak masing-masingnya. Idealis orang masing-masing lah. Betul. Cuman kalau aku pribadi, kok nggak usah terlalu gitulah gitu kan. Maksudnya editing itu kayaknya foto dengan edit kayak sesuatu yang menurut aku malah itu suatu kesatuan gitu. Tanpa edit kok kayak kurang ini ya. Masih minor aja, cuma adjust, tambah shadow dikit, kurangin highlight dikit, itu udah cukup. Tadi touch up. Iya, touch up aja. Touch up tuh berarti bukan nirusin, bukan gepengin, bukan. Beda kalau di AI yang tadi aku bilang ya, kalau digital imaging beda. Oke Mbak, ini mungkin sebelum kita closing, Mbak ada pesan apa buat teman-teman fotografer yang mau belajar, terutama yang cewek-cewek ini, supaya semakin banyak fotografer wati Indonesia? Apa ya? Ya sebenarnya sekarang fotografer perempuan di Indonesia tuh udah makin banyak loh. Jadi mau landscape, ya salah satu Mbak Leti. Landscape, portrait itu kayaknya fotografer Indonesia sekarang wanita udah makin banyak keluar gitu ya, udah makin kelihatan si A B C
ini udah ini spesialis A ini. Nah, tapi bagi banyak memang yang masih belum pede, masih belum kadang-kadang malas sih. Malas dalam artian gini. Sering kalau workshop aku selalu tanya gini, siapa di sini yang punya kamera tapi masih pakai handphone motretnya gitu kan? Wah, banyak yang kayak gini gitu. Nah, balik lagi kita sebagai wanita mau sebatas sejauh apa sih kita profesi fotografi ini ujungnya. Kalau memang ujung-ujungnya memang kita profesional, pengen benar-benar ke arah yang benar-benar komersial dan memang profesional lah bisa dibilang seperti itu, bukan amatir. Ya udah berkarya terus, jangan takut terintimidasi. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan, duh dia kok bagus banget, aku nggak bisa kayak gini. Nah itu nggak akan kelar-kelar gitu kan. Jadi belajar menghargai karya kita sendiri dulu. Dengan begitu kita akan lebih menghargai apa yang kita punya, skill. Karena teknik itu tuh kan cuma berapa persen, selebihnya itu kan feel ya. Kita menata lighting, bagaimana karakternya juga, bagaimana komposisi kita juga. Lama-lama karakter itu timbul dengan latihan. Karena di luar teknik itu feel itu tidak bisa tidak bisa ada bukunya kan, nggak ada teori yang mengelatih kita feel kan. Gimana caranya kita dapetin feel, ya udah latihan. Dengan begitu esensi kita, karya kita akan keluar sih menurutku. Jadi jangan stop latihan, jangan explore terus dan jangan membandingkan karya kita dengan karya yang lain terus merasa down. Semangat aja terus. Yakin. Bikin ini ya Mbak, bikin trademarknya sendiri ya. Iya, nggak usah dicari, lama-lama itu akan keluar sendiri. Kalau latihan terus lama-lama kan, Silva itu begini, gue begini, gayanya ini begini. Udah, nggak usah banding-bandingin dan nggak usah takut dengan ATM, amati tiri modifikasi. Jadi itu nggak ada masalah. Selama kita masih kebingungan, kadang-kadang kita otak kanan apa otak kiri, ya kan? Kalau otak kanan mungkin lebih bisa lebih berkreasi dan lain-lain. Cuman kalau misalkan ternyata kita agak buntu soal seni ya, art gitu-gitu, ATM aja dulu, amati tiru modifikasi. Nggak apa-apa, lama-lama akan latih sendiri, keluar lagi tuh rasanya gitu. Nyontek dulu sesuatu tapi pakai versi kita, karakter kitanya akan keluar sendiri sih. Gitu. Oke, baik Mbak Silva, terima kasih banyak waktunya. Makasih juga. Terima kasih. Itu teman-teman, tadi itu obrolan kita bareng dengan Mbak Silva. Mudah-mudahan ada banyak hal baik yang bisa teman-teman ambil. Ya terutama untuk teman-teman yang perempuan untuk terus berkarya di dunia fotografi. Nggak usah takut sama apapun ya Mbak. Explore aja, belajar aja. Nanti pasti ada jalannya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Bye.